Genderang Perang Purbaya bongkar dugaan main bunga dana Pemda. Rp234 triliun angka yang cukup untuk membangun ribuan kilometer jalan, puluhan ribu sekolah, atau membiayai jutaan layanan kesehatan. Tapi uang milik pemerintah daerah ini justru diduga sengaja dibiarkan tidur di dalam brankas perbankan. Inilah ironi terbesar dalam keuangan negara kita di saat rakyat menunggu realisasi janji pembangunan. Dana APBD yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru diendapkan. Dan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mencium adanya modus operandi. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Pembelanja serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uang yang tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tudingan ini tentu saja menyalakan api perlawanan. Genderang perang antara pusat dan daerah pun ditabuh. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngiburin dia. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Pertarungan ini lebih dari sekedar adu data. Ini adalah pertaruhan akuntabilitas. Jika terbukti benar, ini bukan lagi kelalaian administrasi, tapi sebuah potensi kejahatan penyalahgunaan wewenang yang bisa menyeret para pejabat ke ranah pidana korupsi. Hari ini kita akan menyelami sebuah polemik yang mengguncang sendi keuangan daerah di Indonesia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa baru-baru ini melontarkan tudingan serius adanya praktek akal-akalan di balik triliunan rupiah dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Sebuah kondisi yang ironis di tengah desakan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Sorotan kali ini akan membedah secara detil data yang ada, mengungkap modus di balik fenomena ini, serta konsekuensi hukum yang mungkin menyertai. Kita juga akan menyoroti bagaimana pernyataan ini memicu reaksi keras dari sejumlah kepala daerah, menciptakan babak baru dalam dinamika hubungan pusat dan daerah. Dan apakah benar ada permainan bunga di balik dana rakyat? Mari kita soroti bersama. Pada awal pekan Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengejutkan publik dengan mengungkapkan data terbaru terkait simpanan Pemda di perbankan. Menurut Purbaya, per kuartal 3 tahun 2025, total dana Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun. Data ini bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya menekankan bahwa realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD hingga September 2025 masih sangat lambat, hanya mencapai Rp712,8 triliun atau setara 53,3% dari total pagu yang mencapai Rp1.389 triliun. Angka ini memicu kecurigaan bahwa lambatnya penyerapan anggaran bukan semata karena ketidakmampuan, melainkan ada indikasi kesengajaan untuk menempatkan dana tersebut ke deposito. Mereka menuduh, ini orang pusat main bunga nih Pak. Uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga, dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak? Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa deposito segitu banyak. Kecurigaan ini mengemuka karena uang yang seharusnya berputar menggerakkan perekonomian daerah justru diam di bank demi mendapatkan bunga. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebelum itu, mari kita lihat 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2025. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berjumlah Rp14,6 triliun. Disusul Jawa Timur Rp6,8 triliun. Kemudian Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun. Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun.
Provinsi Jawa Barat 4,1 triliun rupiah. Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah. Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah. Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Kabupaten Kepulauan Talaut 2,6 triliun rupiah. Kabupaten Mimika 2,4 triliun rupiah. Kabupaten Badung 2,2 triliun rupiah. Kabupaten Tanah Bumbu 2,11 triliun rupiah. Provinsi Bangka Belitung 2,10 triliun rupiah. Amount jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan. Purbaya juga mengungkapkan adanya perbedaan data dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut simpanan Pemda mencapai 215 triliun rupiah. Purbaya juga menegaskan datanya bersumber dari Bank Indonesia yang mengumpulkan laporan resmi dari seluruh kantor bank. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan D itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Secara hukum, penempatan dana APBD dalam bentuk investasi jangka panjang termasuk deposito sebenarnya diatur dan diperbolehkan. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk manajemen kas dan optimalisasi pendapatan daerah dari uang yang sementara belum digunakan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Investasi jangka pendek ini mencakup deposito berjangka waktu 3 hingga 12 bulan yang bisa diperpanjang. Namun, yang menjadi sorotan Purbaya adalah motif di balik penempatan dana tersebut. Dari dugaan praktek ini, kita bisa melihat modus yang diduga terjadi. Yang pertama, sengaja memperlambat belanja. Dana APBD seharusnya digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Ketika realisasi belanja lambat, dana mengendap dan terbentuklah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Silpa ini adalah yang kemudian bisa ditempatkan di deposito. Diduga ada Pemda yang sengaja menunda belanja agar silpanya besar dengan harapan mendapatkan bunga deposito. Yang kedua, mengejar bunga sebagai target pendapatan. Walaupun bunga deposito bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari lain-lain pendapatan yang sah, menjadikannya target utama dalam menggeser prioritas Pemda dari pelayanan publik ke pencarian keuntungan finansial. Yang ketiga, potensi kickback atau imbalan pribadi. Ini adalah bagian paling sensitif dari kecurigaan Purbaya. Tuduhan masyarakat ada lagi nih, waktu saya taruh tunjukkan di pusat ada uang 230 triliun, 230 ya, yang di bank komersial punya pemerintah pusat dalam bentuk deposito. Mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak, uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa ada deposito segitu banyak. Yang keempat, penggunaan rekening giro sebagai kamuflase. Beberapa kepala daerah membantah menyimpan dana dalam deposito, melainkan di rekening giro atau checking account. Purbaya menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa jika memang di giro itu justru lebih merugikan karena bunga giro lebih rendah. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penggunaan giro pun akan menjadi objek pemeriksaan jika tidak ada alasan kuat di baliknya.
Jika praktik akal-akalan ini terbukti, konsekuensi hukumnya tidak main-main. Uang daerah pada hakikatnya adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dan mari kita lihat konsekuensi hukumnya. Yang pertama, pelanggaran asas pengelolaan keuangan negara. Menempatkan dana publik dalam deposito berjangka dengan motif utama mengejar bunga, apalagi jika itu dilakukan dengan menahan realisasi belanja, dapat dikategorikan sebagai penyimpangan mandat publik. Ini melanggar asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Keuangan Negara. Pemda bukanlah entitas profit, melainkan pelayanan publik. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Pejabat daerah yang dengan sengaja menahan dana publik demi bunga, terutama jika ada unsur keuntungan pribadi, kelompok atau pihak lain, berpotensi masuk ke wilayah tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana. Artinya, meskipun tidak ada penggelapan langsung, penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara sudah cukup untuk dipidana. Yang ketiga, pemeriksaan oleh BPK. Purbaya telah mengingatkan kepada para gubernur tentang potensi pengecekan oleh BPK. Audit BPK akan menelusuri aliran dana, motivasi penempatan deposito, dan apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan. Hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi dasar kuat untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana Pemda yang mengendap ini langsung memicu gelombang reaksi dari para pejabat daerah. Salah satu yang paling vokal adalah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau akrab disapa KDM. KDM dengan tegas membantah klaim pemerintah pusat dengan adanya uang nganggur atau deposito 4,1 triliun rupiah di Pemda Jawa Barat. Ia bahkan merilis beberapa video pernyataan di Instagram untuk membantah tudingan tersebut. KDM mengklaim telah melakukan cross-check kepada Bank BJB, tempat Pemda Jabar menyimpan kasnya, dan menegaskan tidak ada penyimpanan uang provinsi di dana deposito untuk diambil bunganya. Kasnya tidak ada, sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, merahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Bantahan serupa juga datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yang juga menolak tudingan bahwa dananya mengendap di bank. Silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan, RKUD kita ini 990 miliar. Menanggapi berbagai bantahan ini, Purbaya tetap bersikukuh dengan datanya yang ia sebut bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya bahkan ogah menemui para gubernur yang protes dan menyarankan mereka bertanya langsung kepada Bank Indonesia. Perlu dicatat, di tengah polemik dana mengendap ini, Purbaya juga sebelumnya telah mengumumkan rencana pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2026. Alasan pemotongan ini salah satunya adalah dugaan misalokasi dan salah kelola dana. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai respon langsung terhadap deposito, kecurigaan dana mengendap ini memperkuat argumen pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi ketat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Purbaya menyatakan akan mengoptimalkan belanja dan memastikan dana transfer dari pemerintah pusat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan daerah. Polemik dana mengendap Pemda ini bukan sekedar perdebatan angka, melainkan cerminan dari tantangan serius dalam tata kelola keuangan publik.
Di satu sisi, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan berupaya mendorong percepatan belanja daerah dan memastikan dana rakyat digunakan secara produktif. Di sisi lain, pemerintah daerah merasa terpojok dan menuntut transparansi data serta keadilan. Sorotan atas dugaan main bunga ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan akuntabilitas. Peran BPK dan aparat penegak hukum akan sangat krusial dalam menyingkap kebenaran. Semoga polemik ini menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah, memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan justru menghasilkan keuntungan pribadi atau kelompok.